Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Semoga kita di akhir tahun 2025 ini bisa merefleksi diri tentang hal-hal yang sudah dilalui. Dan kita bisa memacu di awal tahun 2026. Semoga kita diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensikapi dari unjuk rasa atau aksi demo tentang kekurang puasan SK Gubernur Jawa Barat tentang UMSK, maka saya ada beberapa hal yang harus disampaikan. Yang pertama adalah aksi demo. Aksi demo itu adalah sah untuk menyampaikan pendapat di muka umum diatur oleh undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E ayat 3, termasuk juga sesuai dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 98, sesuai juga dengan Perkapolri nomor 7 tahun 2012, ya, bahwa aksi demo itu sah secara undang-undang, secara konstitusi, ya, gitu. Tetapi bahwa aksi unjuk rasa, aksi demo itu harus dilakukan secara damai dan tertib, terus juga tidak boleh mengganggu fasilitas umum atau menghina, mencaci maki kepala daerah. Tidak boleh kita memakai lambang-lambang yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang, dan kita juga harus menyampaikan surat minimalnya 3 hari sebelum melaksanakan aksi demo pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Itu adalah secara sah. Sekalipun bahwa unjuk rasa, aksi demo, menyampaikan pendapat di muka umum itu diatur oleh undang-undang dan sah secara undang-undang, secara konstitusi, ada yang tidak boleh, tidak masuk dalam hal pelanggaran. Bahwa aksi demo tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghina kepada kepala daerah, tidak boleh merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban umum, dan apabila ini terjadi maka ada indikasi, ada dugaan bahwa itu sudah masuk kepada unsur pidana yang di sana masuk kepada KUHP pasal 170 tentang pengerusakan dan 406, gitu ya. Dan ini saya sampaikan secara tegas, secara jelas nih kepada teman-teman, ya, jangan sampai merusak fasilitas umum, dan itu tidak main-main. Hukumannya 5 tahun 6 bulan, ada penjaranya juga. Ya. Itu adalah tentang aksi demo dan pelanggarannya. Selanjutnya tentang UMSK. UMSK itu adalah upah minimum sektoral yang dirumuskan oleh Dewan Pengupahan. Siapa Dewan Pengupahan? Dewan Pengupahan itu dari unsur pengusaha, unsur serikat pekerja atau unsur buruh, dan unsur pemerintah. Dan itulah yang merumuskan. Dan mereka juga diberikan masukan oleh Lembaga Kerjasama Tripartit atau LKS Tripartit. Siapa LKS Tripartit? Sama unsurnya pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Karena tiga-tiga ini saling membutuhkan. Gitu. Antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah itu saling membutuhkan dan saling menunjang. Gitu, ya. Nah, apa itu UMSK? UMSK itu adalah upah minimum sektoral berdasarkan klasifikasi atau berdasarkan kepada KBLI, gitu ya. Ada di sana masuk logam, ada di sana masuk elektro, ada masuk sandang kulit, ada masuk perkayuan. Nah, UMSK itu adalah upah minimum kabupaten atau UMK ditambah alfa dikali UMK. Nah, alfa itu apa? Alfa itu adalah nilai penyesuaian upah minimum yang dihitung berdasarkan hasil survei KHL, kebutuhan hidup layak seorang karyawan lajang yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. Gitu. Jadi saya sangat sedikit tidak setuju, dan tidak setuju bahwa sedikit lagi kalau misalkan UMK berlaku untuk di karyawan di atas 1 tahun atau 3 tahun atau 10 tahun 20, UMK tidak setuju. Karena pengalaman saya waktu jadi organisasi serikat pekerja dan waktu jadi Dewan Pengupahan bahwa UMK dan UMSK itu diterapkan bagi karyawan lajang, belum nikah, belum berkeluarga, dan masa kerja di bawah 1 tahun. Itu. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah
tentang keputusan. Keputusan ini adalah diputuskan betul memang oleh Gubernur Jawa Barat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 gitu ya. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 89 ayat 3 yang mengatur tentang ketenagakerjaan ya. Nah, dan itu sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga nomor 16 tahun 2024 gitu ya. Diputuskan oleh Gubernur. Tetapi dalam hal proses penetapan UMSK itu adalah pertama adalah Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Yang kedua ada rekomendasi UMSK itu yang disampaikan oleh para bupati dan wali kota si Jawa Barat. Ya. Ada rekomendasi yang disampaikan oleh bupati wali kota kepada gubernur. Jadi inilah yang proses dalam hal penetapan UMSK. Gitu ya. Nah oleh karena itu bahwa saya menyampaikan pesan, yuk mari kita sama-sama bahwa unjuk rasa, aksi demo itu bukan satu-satunya jalan. Dan saya katakan kepada para pekerja di seluruh Jawa Barat dan Indonesia, kita harus cerdas. Jangan sampai bahwa niat baik kita ditunggangi oleh kepentingan partai politik atau kepentingan politik semata untuk kepentingan-kepentingan yang ada di atas sana lah, kan gitu ya. Gitu. Dan saya mengajak para teman-teman kita bisa selesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah, secara damai, dengan elegan, dengan secara profesional. Karena pemerintah itu adalah semua harus menaungi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, terutama masyarakat buruh, tani, nelayan, dan lain sebagainya. Bukan satu. Jadi itu mudah-mudahan saja bahwa dengan adanya aksi demo kemarin bisa refleksi semuanya, ya, terutama juga buat teman-teman yang ada di lapangan. Terima kasih saya sampaikan, semoga di tahun baru 2026, selamat tahun baru bagi yang merayakan, semoga kita diberikan kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.